Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Larasati dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengikuti ujian komprehensif di bidang umum. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal yang sudah diberikan oleh dosen saya yaitu Bapak Eka Januar. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Nah, di era globalisasi, Pancasila berusaha menerobos sebagai pedoman pemantapan mental kaum milenial serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Pancasila sebagai dasar negara digunakan juga untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Baiklah, langsung saja saya akan membahas lagi poin yang kedua, yaitu tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah raganya. Ya, seperti itulah kira-kira. Maksudnya, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Jadi Pancasila itu merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal Undang-Undang 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila itu memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai tertib tertinggi. Mungkin hanya segini penjelasan saya di poin yang kedua. Akan saya lanjutkan ke poin yang ketiga. Baiklah, poin yang ketiga saya akan membahas Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu artinya adalah seluruh aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kesehariannya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila ini dapat dimulai dari hal sederhana seperti hidup rukun di lingkungan keluarga, sekitar rumah, sekolah, bahkan bisa sampai ke lingkup yang lebih luas seperti antar suku, pulau, bahkan negara. Nah, di sisi lain, setiap aktivitas juga perlu disesuaikan karena Pancasila diciptakan menurut nilai-nilai yang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini adalah nilai ketuhanan, keagamaan, kemanusiaan, kerakyatan, demokrasi, serta keadilan sosial. Baiklah, mungkin hanya segitu penjelasan saya di poin ketiga. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu internalisasi. Jadi internalisasi itu adalah proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Nah, nilai-nilai tersebut bisa jadi dari berbagai aspek baik agama, budaya, norma, sosial, dan lain-lain. Internalisasi nilai-nilai Pancasila bisa kita artikan sebagai usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk menyadarkan, membentuk pola pikir dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional.
Langkah selanjutnya itu yaitu memperkenalkan sejarah Pancasila itu sendiri, sehingga kita sebagai mahasiswa akan tahu seperti apa Pancasila dan perkembangannya saat pertama kali digali oleh pendiri Indonesia. Mungkin hanya segitu pembahasan yang dapat saya bahas di poin keempat ini. Karena dengan hal-hal tersebut, kita sebagai mahasiswa dapat mengaplikasikan dan menginternalisasi nilai-nilai sakral yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada seorang mahasiswa itu dalam praktiknya memang tidaklah mudah. Oleh karena itu, kita harus memahami dulu atau menjabarkan nilai-nilai Pancasila itu tersebut. Menyadarkan masyarakat bahwa hidup di Indonesia itu harus mempunyai kesiapan lahir dan batin, mental dan spiritual untuk menghargai dan menerima perbedaan, menghormati dan menerima keragaman suku, agama, ras, dan golongan yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, tetap dalam satu wadah yaitu Indonesia. Baiklah, poin yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang pandangan implementasi nilai Pancasila. Jadi implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam. Cukup sekian penjelasan saya di video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.